membantu. Qalilun min ibadiyas syakur, adalah sangat sedikit golongan yang bersyukur atas karunia Allah. Maka panjenengan ini tergolong orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan ibadah di bulan Ramadan tahun ini senantiasa mendapat keridhaan makbulan. Allahumma amin. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan seperti sekarang ini, justru memberikan tauladan semangat kepada kita sebagai umatnya, karena ini momentum yang langka. Di samping juga ada satu malam di mana turunnya Lailatul Qadar, juga adalah momentum kita untuk bagaimana romantis bermesraan dengan Allah, menyibukkan dengan ibadah, mengosongkan hati pikiran dari berkesibukan dengan bab-bab duniawiah dan harta benda. Oleh karena itulah momentum yang baik seperti sekarang ini belum tentu kita dapatkan pada tahun yang akan datang, karena di tahun ini banyak pula jamaah kita yang telah menghadap kepada Allah alias meninggal dunia, seperti Abah Kandar, seperti Abah Muksin yang begitu istiqomah di masjid ini dan telah mendahului kita semuanya, dan banyak yang lain pula. Hadirin kaum muslimin, di mana kita berpuasa itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan predikat takwa Allah, agar menjadi orang yang benar-benar kualitas takwanya itu baik. Di bulan Ramadan ini ada momentum yang sangat penting, puasa dan zakat. Puasa dan zakat punya tujuan yang sangat baik, di mana memiliki dimensi vertikal penghambaan kepada Allah, juga memiliki dimensi horizontal, bagaimana mempererat hubungan sesama manusia itu agar lebih baik. Baik itu puasa maupun zakat juga memiliki dimensi sosial. Pertama, kita puasa itu salah satu hikmah dan tujuannya agar kita merasakan bagaimana pedihnya, perihnya, susahnya orang miskin, para duafa, orang-orang yang lemah secara ekonomi, kadang seharian makan, kadang seharian tidak bisa makan, seperti puasa Nabi Daud, kadang makan, sehari tidak, kadang sehari makan. Sehingga kita, golongan yang mampu ini, biar merasakan begitu gak enaknya orang lapar dan haus itu. Sehingga dengan begitu, dengan berpuasa itu akan menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama, tumbuh rasa persaudaraan, saling membantu, saling ta'awun, saling menghormati dan menghargai. Dari situlah maka akan terjalin hubungan yang baik secara ukhuwah, baik itu insaniyah maupun Islamiyah. Yang kedua, puasa itu bukan hanya tidak makan dan minum, bukan hanya menahan tidak makan dan minum, tapi puasa itu juga mencegah dari segala hawa nafsu. Itu artinya secara dimensi sosial kita itu
hendaknya menjaga mulut kita, jangan sampai mencaci, menghina, rasani, sampai disampaikan ababe wong poso iku luwe harum, lebih harum dari minyak kasturi surga. Artinya jangan sampai banyak ngomong yang tidak ada faedahnya. Jangan banyak berbicara yang tidak ada faedahnya. Itulah yang akan dijamin mulutnya nanti baunya harum melebihi apapun minyak yang ada di dunia maupun kelak di surga. Melebihi parfum apapun jenisnya yang ada di dunia maupun kelak di surga. Artinya dengan menjaga lisan, perbuatan, maka diharapkan kita itu menjadi insan manusia yang luhur, berakhlakul karimah, berbudi baik. Sehingga kalau bermasyarakat baik, kalau bertangga baik, karena satu dengan yang lain saling menjaga sikap, tidak saling menyakiti, tentu persaudaraan itu semakin erat. Yang kedua adalah zakat. Zakat itu juga memiliki dimensi sosial, di mana Allah mentakdirkan kita itu tidak sama. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Di surat Al-Imran ayat 39, bahwa Allah itu membagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ana sing dikehendaki sugih, ana sing cukup, enten sing gak duwe miskin. Tapi semuanya itu menurut pandangan Allah sama. Yang menjadikan mulianya seseorang itu ketakwaannya, bukan hartanya. Sehingga diharapkan yang mampu membantu yang tidak mampu, yang kaya membantu yang miskin. Maka terjadilah yang miskin menghormati yang kaya menghargai yang miskin. Tidak ada selegenji, tidak ada iri, hasud, dengki dan lain sebagainya. Karena menyadari bahwa Allah menetapkan rezeki itu memang tidak sama. Misalnya ditakdirkan ada laki, ada perempuan, tentu secara pemikiran, semacam hatinya, perasaannya kan juga berbeda, kelaminnya pun juga berbeda. Nah, kalau diciptakan sama lanang kabeh sak dunia ini heran, aneh. Atau sebaliknya diciptakan oleh Allah kabeh wedok, ya aneh. Oleh karenanya diciptakan dengan berbeda-beda itu untuk mengambil hikmah. Misalnya ngapunten nggih, sugih kabeh. Kok ora sing gelem dadi tukang. Kok ora sing gelem dadi supir. Karena itu saling bantu, tolong-menolong, ta'awun satu dengan yang lain. Makanya yang mampu jangan merasa kalau mengeluarkan harta itu berkurang. Jangan. Rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak usah khawatir kita, tidak usah gelisah. Semakin banyak memberi, maka akan banyak menerima. Itu rumusnya. Kan kita kalau bilang terima, kasih. Banyak kasih, banyak terima. Nah, bagaimana kita mau banyak menerima? Nah, mau memberi saja jarang. Semakin banyak memberi, kita akan semakin banyak menerima nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedekah, berinfak, bersedekah itu menggunakan logika matematika. 1 tambah 1, 2. 1 dikurangi 1, 0. Tapi berbicara tentang zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya itu, Al-Quran telah memberikan sebuah
gambaran di mana bisa jadi 1 tambah 1 10, atau 1 dikurangi 1 menjadi 700. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 261. Nanti panjenengan buka di rumah. Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Di mana perumpamaan orang sedekah itu di jalan Allah dengan harta mereka bagaikan sebuah atau sebutir biji-bijian yang sebutir biji itu ditanam lalu kemudian tumbuh, maka kemudian bercabang 7 cabang, 7 ranting. Dari 7 cabang atau ranting itu setiap rantingnya berbuah 100 buah. Artinya bahwa orang bersedekah itu bisa jadi rezekinya bertambah berlipat-lipat. Bukan hanya ka'afri amsalnya 10 pemberian Allah, tapi bagaikan sebutir biji yang ditanam kemudian menjadi berbuah begitu lebat sampai 700 buah bahkan lebih. Makanya kalau kita bersedekah jangan merasa kita ini harta kita berkurang. Tidak, tumbuh semakin lebat, semakin banyak dan semakin mengalir rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Nah, rezeki itu juga panjenengan harus pahami. Punya anak soleh itu rezeki. Seorang suami sabar, seorang istri yang menyayangi suaminya itu rezeki. Panjenengan hari ini bisa sholat tarawih jamaah itu rezeki. Panjenengan besok malam 27 itikaf di masjid ini itu rezeki. Panjenengan bulan Ramadan bisa khatam Quran itu rezeki. Jadi jangan dikira bahwa rezeki itu hanya semata-mata duit, uang. Tidak harus. Termasuk kesehatan pun juga adalah rezeki. Nah, oleh karena itulah di akhir ayat itu Allah menyebutkan Inallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Artinya Allah itu maha kaya. Tidak usah khawatir rezeki kita kurang. Jangan khawatir kita melarat miskin. Semakin banyak infaknya, maka Allah semakin mengalirkan rezekinya untuk kita. Dan alimun, alim itu maha mengetahui. Artinya walaupun kita memberikan sedekah itu bersembunyi-sembunyi, rahasiakan, sampai digambarkan dalam hadis tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengerti. Tapi Allah kan tahu bahwa itu rezeki si A disedekahkan oleh si A. Kalau sekalipun sekampung tak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Dan Allah Maha tahu siapa yang harus dilipat gandakan rezeki dan siapa yang dilipat gandakan pahalanya. Lalu kemudian dengan kita zakat itu secara dimensi sosial mengikis sifat-sifat fikir. Karena di surga itu ada tulisan di pintunya haram surga bagi orang yang mati. Sampai sebegitunya di pintu surga itu tulis oleh Allah bahwa haram bagi orang yang bakhil. Makanya Islam tidak mengenal kebakhilan. Dengan sedekah, infak, sedekah, zakat itu akan mengikis sifat-sifat fikir kemanusiaan. Yang kedua, menghilangkan ego. Dengan zakat, sedekah kan milik yang liar, memberi kepada orang lain, sehingga tidak hanya semata mementingkan dirinya sendiri. Dengan kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah, berarti kita tidak
memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, anak, istri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain yang dalam keadaan lemah. Demikian pula secara dimensi sosial akan sanggup saudara infak itu menjadikan persaudaraan lebih erat. Jadi persaudaraan lebih baik, secara jamaah semakin baik, juga bisa memberantas kemiskinan, kebodohan. Banyak di antara kaum muslimin yang anaknya nggak bisa disekolahkan, bahkan dikuliahkan karena tidak punya uang. Maka orang yang mampu dengan zakat sedekah itu, maka akan menjadikan masyarakat itu cerdas, bukan memelihara kebodohan. Oleh karenanya, terakhir para bapak, para ibu, setelah nanti kita Ramadan, maka tentu ada saling maaf, silaturahim. Silah itu nyambung, rahim itu persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan karena hubungan darah, keluarga. Orang Islam ini penting juga mengikat sebuah persaudaraan. Kan aneh kalau sesama umat Islam saling gak nyapa. Kadang Nabi menganjurkan kita ketemu dimanapun sama orang Islam itu, uluk salam, assalamualaikum. Minimal juga musafah salaman. Iki wis yo tak salaman, yo tak mesem, yo tak salam. Karena tadi ego yang dimiliki, merasa baik, merasa paling benar, satu dengan yang lain. Makanya silaturahim itu harus ditingkatkan. Silatul fikri, silatul ruh. Silatul fikri ini kita boleh berbeda, tapi harus mencari titik kebenaran dan kesamaan. Misalnya orang Islam, kalau di dunia itu orang Islam terus sholat subuh terus rakaat itu betul. Sholat isya 2 rakaat itu tidak ada. Maka kesamaan seperti itulah yang harus ditonjolkan. Maka jadilah ketemu kebenaran dan kebaikan sesama umat Islam, satu dengan yang lain itu saling erat. Jangan dicari perbedaan. Kalau berbedanya saja yang dicari-cari, ya sama dengan suami istri. Kalau mencari kesalahan suami ke istri, istri ke suami, dia cerai. Karena mari ini pikiran terus. Yang kedua adalah silatul fikri, silatul ruh kita, jiwa kita harus juga hati ini disatukan antara sesama umat Islam dengan yang lain. Karena hati kita tidak satu, saling merasa paling benar antara satu dengan yang lain. Ketika Palestina diserang orang Yahudi Israel, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Beda di zaman dulu para tabi'in, para sahabat mampu memerdekakan Palestina karena bersatu, merasa bahwa semuanya ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu. Al-Quran sudah mengingatkan, sesungguhnya orang mukmin itu saudara. Tolong, kata Allah, satu dengan yang lain itu saling bantu-membantu, saling bersatu. Jangan merasa yang paling benar, yang lain salah dan lain sebagainya. Kalau satu dengan yang lain masih mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tentu Islam tidak akan bisa jaya sebagaimana pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, menambah wawasan kita dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Ramadan tahun ini kita berjumpa tahun depan juga, dan amin. Tahun ini dikabulkan semua ibadah kita. Amin. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.